Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh ada, keberadaan kita hanya karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, sama-sama kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan Yesus ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Oleh kematian Yesus di kayu salib, Yesus telah membuka jalan keselamatan bagi semua orang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, inisiatif Bapa sendiri, Dia menyuruh anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak percaya, yang berdosa, tapi oleh karena kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita, maka Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Kata sudah selesai ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar menderita, tetapi salib ini adalah sebuah tugas yang sangat penting, yang harus ia emban dari Bapa, yang harus ia lakukan dari Bapa. Yesus telah menyelesaikan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus juga mencatat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena dosa, seharusnya kita yang menanggung dosa, kita yang menanggung hukuman itu, tetapi Yesus yang sudah menyelesaikannya. Tema renungan pada pagi hari ini saya mengambil tema Yesus sudah menyelesaikan. Dan segala harga yang harus kita bayar itu Yesus sudah lunasi di kayu salib. Ya, lunas itu artinya sudah dibayarkan. Ya, bukan kredit Bapak Ibu Saudara, tetapi lunas dibayar oleh Yesus di kayu salib. Di dalam suratan 1 Petrus 1 ayatnya ke-18 sampai 19. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas, melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus sendiri yang menjadi sebagai domba yang dikorbankan kepada Allah tanpa cacat atau celah. Korban Yesus di kayu salib itu tidak ada cacat celah, bahkan tidak seperti perak dan emas, tapi dengan darahnya sendiri Dia mengorbankan untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita yang dahulu sesat, hidup di dalam dosa, namun karena Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib, maka kita hidup di dalam kebenaran, yaitu kebenaran dari Allah. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 24 sampai 25 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Kristus sendiri yang memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Dahulu kalian seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang kalian sudah dibawa kembali untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwamu. Keselamatan itu adalah sebuah anugerah terbesar di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi hidup di dalam dosa, melainkan hiduplah sebagai manusia-manusia yang baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saya berada dengan saudara, saudara selalu berusaha menaati petunjuk-petunjuk saya
Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Mentaati Allah dengan penuh hormat serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Puji Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita tidak mau sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita mau kerjakan itu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat karya salib yang Tuhan sudah kerjakan. Engkau sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Bahkan itu lunas Tuhan, Engkau sudah membayar setiap dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah terus Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Oleh karena firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Meteraikan itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI COTW. Tuhan berkati dari Bapak Ibu Gembala, staf gembala, pengerja, aktivis, semua, bahkan semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, biarlah itu senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan dan kami buat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan kami menjadi umat-umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan mata yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya Engkau Tuhan yang mampu menyelamatkan, membawa bangsa kami Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mengerjakan untuk bangsa kami. Terima kasih, segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.